Baik, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Realino Donato Anindya Putra dengan NPM 230626493. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan sekaligus menjelaskan tentang beberapa pertanyaan yang diberikan, eh, terutama di video kali ini adalah untuk modul 1. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan polimer? Kenapa dia berbeda dari molekul kecil biasa? Oke, jadi polimer itu secara pengertiannya, dia itu adalah molekul besar yang terbentuk dari unit-unit kecil yang berulang atau yang disebut monomer. Contohnya itu PE atau polietilena. Dia itu terbentuk dari ribuan unit kecil etilena yang tergabung menjadi satu rantai panjang, disebut polietilena. Nah, polimer ini berbeda dari molekul kecil biasa karena ada beberapa aspek perbedaannya. Misal dari ukuran, struktur, sifat fisikanya, fungsinya, dan juga interaksinya. Ukuran polimer itu sangat besar, panjang, rantainya panjang, dan bisa linear, bisa bercabang, atau juga jaringan. Kemudian sifat fisika dia itu kental, kemudian elastis, dan sering tidak larut. Berbeda dengan molekul kecil, dia stabil, cepat menguap, dan mudah larut. Kemudian polimer itu juga biasa dipakai untuk barang-barang seperti plastik, serat, karet, lem, dan lain-lain. Dan interaksi antar polimer itu juga kuat, seperti hidrogen bonding dan van der Waals. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu pengertian monomer dan unit ulang. Berikan dua contoh polimer dan unit ulangnya. Jadi pengertian monomer. Monomer itu seperti yang tadi, dia itu adalah unit-unit kecil atau molekul-molekul kecil yang bisa berikatan satu sama lain secara berulang untuk membentuk satu rantai panjang, yaitu polimer. Dan kalau unit ulang atau repeat unit, dia itu adalah bagian struktur dalam rantai polimer yang terus-menerus diulang. Biasanya berasal langsung dari monomer, tapi bisa jadi sudah berubah karena reaksi kimia saat polimerisasi. Kemudian dua contoh polimer dan unit ulangnya. Contoh polimer yang pertama itu ada PE tadi, polietilena. Monomernya itu dia CH2 double bond CH2 seperti yang bisa lihat di sini. Ya, sini. CH2 double bond CH2 dan unit ulangnya seperti ini. CH2 CH2. Dan rantai karbonnya sederhana, biasa untuk dipakai sebagai kantong plastik. Kemudian untuk polimer selanjutnya itu PVC atau polyvinyl klorida. Monomernya itu CH2 double bond CHCl atau yang bisa dilihat seperti ini. Ini. Dan unit ulangnya seperti ini. Ya, biasanya dia tidak digunakan untuk pipa dan bahan-bahan dikonstruksi seperti kabel, pipa air, dan lain-lain. Lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan derajat polimerisasi atau DP. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi DP itu secara pengertian dia itu adalah jumlah unit monomer yang membentuk satu rantai polimer. Semakin besar DP, maka semakin panjang rantai polimer tersebut. Dan dia juga memiliki rumus, yaitu DP sama dengan MR dibagi M0, di mana MR itu adalah berat molekul rata-rata polimer, dan M0 adalah berat molekul unit ulang atau monomer. Kemudian lanjut ke nomor 4. Konsep berat molekul rata-rata nomor, berat molekul rata-rata bobot, dan indeks polidispersitas atau PDI. Yang pertama, berat molekul rata-rata nomor atau MN. Rata-rata berdasarkan jumlah molekul, lebih dipengaruhi oleh molekul kecil. Dan MN itu memiliki rumus seperti ini. Sigma NI kali MI dibagi sigma NI. Kemudian selanjutnya, berat molekul rata-rata bobot atau MW. Jadi rata-rata itu berdasarkan kontribusi berat.
lebih dipengaruhi oleh molekul besar atau polimer. Dan dia juga memiliki persamaan rumus ini. MW sama dengan sigma NI MI kuadrat dibagi sigma NI kali MI. Kemudian selanjutnya, indeks polidispersitas atau PDI. Ukuran sebaran distribusi berat molekul dalam satu sampel polimer. Dan dia juga memiliki rumus yaitu PDI sama dengan MW per MN. Jadi semakin besar PDI-nya, semakin lebar distribusi ukuran molekul dalam sampel tersebut. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 5. Apa pengaruh berat molekul tinggi dan rendah terhadap sifat material polimer? Jadi untuk berat molekul tinggi, biasanya itu kalau berat molekul tinggi, dia meningkatkan kekuatan mekaniknya, titik lelehnya, viskositas, serta ketahanan terhadap larutnya. Tapi dia sulit diproses karena viskositasnya tinggi. Kalau berat molekulnya rendah, dia mudah diproses, tapi umumnya lebih rapuh dan lemah secara mekanik. Oke, selanjutnya pengklasifikasian polimer. Jadi pengklasifikasian polimer itu ada berdasarkan tiga, yaitu berdasarkan asalnya, perilaku termalnya, dan strukturnya. Yang pertama, asalnya. Asalnya itu ada tiga, alami, sintetis, dan semi-sintetis. Yang alami itu ya contohnya selulosa, karet alam, protein. Kemudian yang sintetis contohnya polietilena, PVC, dan polisterena. Kemudian untuk semi-sintesis, contohnya itu ada selulosa asetat dan rayon. Kemudian kalau untuk berdasarkan perilaku termalnya, ada termoplastik, termoset, dan elastomer. Termoplastik, dia itu bisa dilelehkan berulang kali. Contohnya ada PET dan HDPE. Kemudian untuk termoset, dia mengeras permanen setelah pemanasan. Contohnya ada resin epoksi dan bakilit. Kemudian untuk elastomer, dia bersifat elastis. Contohnya ya karet, silikon, seperti itu. Kemudian untuk berdasarkan struktur tadi ada tiga, ada yang linear, bercabang, dan tersilang atau crosslink atau jaringan bisa. Jadi kalau untuk linear itu dia rantai panjang yang lurus, kemudian yang bercabang dia memiliki rantai cabang, dan yang tersilang dia memiliki ikatan silang antar rantainya. Kemudian lanjutin nomor 7, contoh nyata dari produk termoplastik, termoset, dan elastomer menggunakan barang di sekitar. Termoplastik contohnya itu ya botol air minum seperti yang biasa kita gunakan di ini. Kemudian ada kantong plastik. Botol air minum ini dibuat dari bahan polimernya adalah PET. Dan kantong plastik atau bahan polimernya adalah LDPE. Kemudian untuk termoset itu contohnya pegangan panci, dia dari bakelit dan papan sirkuit elektronik. Kemudian untuk elastomer contohnya itu adalah saus sepatu dari karet, penghapus, dan karet gelang. Mungkin sekian untuk eh, pemaparan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan untuk modul 1. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.